Perkenalkan, saya Mince Sabatudung dari SMA Negeri 1 Webakul. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 IPA 1 dalam rangka ujian kinerja. Demikian bukti UKM PPG saya. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar kami dan terima berita kepada pagi cara ini Tuhan. Pada pagi cara ini kami anak-anakmu hendak belajar. Tuntun sertai kami Bapa, berikan kami hikmat hingga apa yang kami belajar sebentar bisa kami terapkan. Ini adalah kami singkat Bapa. Amin. Terima kasih Dani. Masih semangat toh? Masih. Oke, kita jadi ada satu lagi ya supaya tambah semangat. Matematika pasti bisa. Matematika asik, asik, asik. Matematika asik, menyenangkan. Oke, Ibu akan ambil absen. Ibu bertanya kepada ketua kelas apa saja yang tidak hadir. Romana izin. Romana izin. Airin sakit. Ya, Airin sakit. Papa sakit. Apa sakit? Oke, jadi dari 36, 3 yang tidak hadir, berarti yang hadir itu 33 orang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kesamaan dan operasi matriks. Minggu lalu kita belajar tentang konsep matriks ya. Hari ini kita khusus belajar tentang kesamaan dan operasi matriks. Khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan. Indikator pencapaian kompetensinya. Jadi pembelajaran kita hari ini harus ada tujuan yang harus kita capai. Coba Gminet baca indikator pencapaian kompetensi yang bagian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan menjelaskan kesamaan dan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan dan penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita bukan sekedar belajar tentang konsep dari matriks itu, tapi bagaimana dari konsep matriks itu kita terapkan dalam masalah sehari-hari, karena matematika itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah model discovery learning dengan menggunakan papan operasi matriks. Papan operasi matriks yang Ibu gunakan seperti ini ya. Ini adalah alat peraga yang akan kita gunakan sebentar. Jadi ketika kalian belajar tentang kesamaan operasi matriks, dari masalah kontekstual itu kalian bisa menggunakan alat peraga. Misalkan matriks A dan matriks B ini. Kita belum tahu cara mengoperasikannya. Tetapi sebentar dalam diskusi kelompok, kalian bisa mengetahui apakah matriks A ini bisa dijumlahkan dengan matriks B, apakah matriks A juga bisa dikurangkan dengan matriks B. Dengan tidak melupakan pelajaran kita minggu lalu. Jadi dengan metode diskusi, kalian dapat menjelaskan kesamaan matriks dan operasi matriks, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kesamaan matriks dan operasi matriks. Dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, bertanggung jawab, serta memiliki sikap yang kritis. Jadi pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang akan dinilai dari segi pengetahuannya kalian, dari segi keterampilannya kalian, maupun dari segi karakter atau sikap.
Oke, betul sekali Riko. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Tanda kurung apa yang biasa dipakai dalam matriks? Oke, silakan Bu Minet. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku. Apa lagi? Silakan Olga. Tanda kurung biasa. Oke, tanda kurung biasa. Jadi yang biasa kita gunakan dalam matriks itu tanda kurung biasa. Bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis matriks yang kalian ketahui. Elsa. Matriks kolom. Matriks kolom. Silakan. Matriks diagonal. Matriks diagonal. Agnes. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang. Risto, apa lagi? Matriks identitas. Matriks identitas. Betul sekali ya, seperti yang teman-teman sebutkan itu adalah jenis matriks. Yang keempat, sebuah matriks diberikan order berdasarkan jumlah apa? Silakan. Milky. Banyaknya jumlah baris dikali dengan kolom. Banyaknya jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Yang lain? Oke, sebuah matriks diberikan ordo berdasarkan jumlah baris dan jumlah kolom ya. Ibu akan menunjukkan beberapa manfaat dari kita mempelajari matriks. Anak-anak silakan perhatikan ya. Matriks dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat proyek. Yang kedua, menentukan banyaknya siswa yang lulus tes penerimaan peserta didik baru dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, menentukan banyaknya persediaan barang jika dibandingkan dari persediaan awal. Yang keempat, pengkodian atau kriptografi. Dalam dunia militer, matriks juga dibutuhkan kuncinya untuk mendirikan kode-kode rahasia. Hanya penerima pesan sebenarnya yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuka kode tersebut. Demikianlah beberapa manfaat dari matriks. Oke, kalian sudah bisa melihat apa yang menjadi manfaat dari kita mempelajari matriks. Nah, ini skenario pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pertama, Ibu akan melakukan pretest. Kemudian tadi Ibu juga katakan bahwa model yang Ibu gunakan ini adalah model discovery learning. Yang kedua, dari model itu Ibu akan menyajikan masalah. Dari masalah itu kalian identifikasi apa yang saya harus selesaikan dari masalah ini. Kalian menyelesaikan masalah ini dalam diskusi kelompok. Ada LKPD yang Ibu bagikan. Setelah kalian diskusi, kalian akan presentasi. Kemudian Ibu akan melakukan penguatan dan kesimpulan. Jadi kalian harus mampu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu Ibu akan melakukan evaluasi atau ulangan harian. Dan semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, kalau semangat kita akan melakukan pretest ya, atau Ibu akan melihat kemampuan awal dari kalian. Apakah sebentar ketika kalian menjumlahkan atau mengurangkan itu bisa tidak? Ibu akan kirim di grup kelas ya. Oke, sudah? Sudah ada linknya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih kesempatan 1 menit untuk kerja. Gampang saja itu.
sekalian, ternyata semuanya bisa kerja dengan baik ya. Ibu akan menyajikan masalah seperti ini. Coba satu orang bantu ibu untuk membacanya. Ada dua kompleks perumahan Lanjang dan Gizi di daerah Lebakung, Kabupaten Sumba Tengah, memiliki ukuran yang sama dan bentuk bangunan yang sama. Gambar di bawah ini mendeskripsikan dengan pembagian diri perumahan tersebut. Oke, terima kasih Agnes. Di sini ada kata kuncinya, ukuran yang sama dan bentuk bangunan yang sama. Kira-kira dari masalah ini apa yang muncul di pikiran kalian? Silakan Olga. Apakah kedua balok A dan balok B bisa diubah ke dalam bentuk matriks? Oke, apakah blok A dengan blok B kita bisa ubah dalam bentuk matriks? Ada lagi yang ingin bertanya? Kira-kira ini ordernya berapa ya kalau misalkan di blok A? 5 kali 2. Kalau di blok B? 5 kali 2. Nah, masalah ini kita akan masukkan dalam operasi matriks sebentar. Untuk itu kita akan selesaikan dalam diskusi kelompok. Masalah kedua yang akan kalian selesaikan seperti ini. Yang di belakang terlihat masalahnya? Ada berapa tabel ini? Ada 2 tabel. Di situ ada kata kunci untuk menambah persediaan barang. Kira-kira itu operasi apa yang kita gunakan? Penjumlahan. Operasi penjumlahan. Kalian akan menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2 ini dalam diskusi kelompok ya. Ada buku paket yang sudah dibagikan, ada materi ajar dan LKPD. Kemudian sebentar juga ada alat peraga yang Ibu akan bagikan. Ini adalah kertas bilangan. Jadi bilangan apa yang kalian temui dalam matriks sebentar itu kalian akan tulis. Sehingga kalian bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan ya. Semua sudah ada dalam kelompok? Belum. Ya, Ibu akan bagi dalam kelompok 1. Kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Yang kertas merah itu untuk matriks ordo A. Kemudian yang kertas putih itu untuk matriks B. Jika ada pertanyaan langsung angkat tangan ya.
Semua sudah selesai? Sudah. Oke, kita akan presentasi ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Olga. Silakan kelompoknya Olga. Pekerjaannya yang dikirim di grup kelas ya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan. Jika blok A adalah matriks A, maka A sama dengan 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, dan 10, 1. Soal yang kedua, jika blok B adalah matriks B, maka B 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, dan 1, 10. A tambah B sama dengan 6. Matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks A 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, dan 10, 1 ditambah dengan matriks B 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, dan 1, 10. Yang nomor 5, matriks B ditambah dengan matriks A sama dengan matriks B 5, 6, 4, 7, 9, 8, 2, 9, 1, 10 ditambah dengan matriks B 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, dan 10, 1. Apakah A ditambah B, matriks A ditambah matriks B sama dengan B ditambah matriks A? Sama. Apakah berlaku sifat komutatif? Ya, berlaku karena penjumlahan dari matriks A ditambah B dan matriks B ditambah A itu sama jumlahnya. Yang sesuai dengan order yang pada pemerintah, kenapa bisa A tambah B sama dengan B tambah A berlaku sifat komutatif? Komutatif itu apa? Oke, pertanyaan dari Nanda, komutatif itu apa? Kenapa A tambah B sama dengan B tambah A? A ditambah B sama dengan B ditambah A itu karena jika kita jumlahkan 6 ditambah 5 itu 11, 5 ditambah 6 itu 11, 7 ditambah 4 itu 11, 4 ditambah 7 itu 11, 8 ditambah 3 itu 11, 3 ditambah 8 itu 11, 9 ditambah 2 itu 11, 2 ditambah 9 itu hasilnya 11, 10 ditambah 1 11, dan 1 ditambah 10 itu 11. Begitu juga dengan matriks B. Jika kita jumlahkan itu hasilnya 11. Jadi matriks A ditambah matriks B sama dengan B tambah matriks A. Sifat komutatif itu adalah jika mengubah urutan operan tidak mengubah hasilnya. Misalnya kita jumlahkan ini ya, misalnya kita jumlahkan ini matriks A ditambah B, jika kita balik lagi tetap hasilnya sama, dia tidak berubah. Itu adalah sifat komutatif. Oke, tepuk tangan. Ya, soal yang pertama itu susunlah tabel 1 dalam bentuk matriks. Matriks A sama dengan 4, 5, 4, 2, 9, dan 3. Matriks B yaitu dari tabel kedua 11, 7, 8, 18, 4, dan 5. Soal yang ketiga, apakah matriks A sama dengan matriks B? Berikan alasan. Ya, ini sama karena jumlah ordernya itu sama.
Banyaknya persediaan ketiga jenis mobil yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian tersebut adalah: yang pertama kurang piring, 4 ditambah dengan 11 sama dengan 15. Yang kedua almari, 5 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Yang ketiga itu ada kasur, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Dan kembalikan yang dari masalah 2. Enggak. Bukannya kasur 4 tambah 8. Kasur, ya, 8 harusnya 4 tambah 8. Oke, balik. Ternyata mereka balik ya. Kita maaf teman-teman. Ada sesuatu salah. Jika ada teman-teman yang masih mau bertanya, kami persilakan. Yang masalah ketiga, kita lihat bersama di bahan ajar. Banyaknya sisa persediaan ketiga jenis mobil yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian di hari tersebut adalah: rak piring itu 15. Rak piring itu sama dengan 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12. Almari 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kasur 12 dikurang 2 sama dengan 10. Dia yang bertanya dari masalah 3. Jawabannya sama? Sama. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 6. Jadi A ditambah B. Jadi A tambah B sama dengan 2, 3, 0, negatif 1 tambah B nya negatif 1, 2, negatif 3, negatif 2. 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. Itu negatif 1 ditambah 2 hasilnya negatif 3. 0 ditambah negatif 3 A tambah B sama dengan A nya 2, 3, 0, negatif 1. B negatif 1, 2, negatif 3 kurang 2 negatif 2. A tambah B sama dengan 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 0 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 3. Negatif 1 tambah negatif 2 hasilnya negatif 3. C tambah D. D nya 2, M1, M4, 0, negatif 2, 0.
D-nya negatif 3, 2, negatif 1. 4, 1, negatif 2. 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. 4 tambah negatif 1 hasilnya 3. 0 tambah 4 hasilnya 4. Negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. 0 tambah negatif 1 hasilnya negatif 2. Apakah jawabannya semua sama? Sama. Oke, Nanda ada pertanyaan. Yang bagian C tambah D itu, yang bagian C itu 0 tambah min 1 itu kenapa bisa hasilnya min 2? Ini 0 tambah min 1 hasilnya negatif 2. Enam satu sekali. Dua dan dia sampai ada dua dan sudah. Ini Masih ada? Yang A sama B, yang 5 itu dapat apa? yang 5 ya, dapat dari 3 tambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Salah lagi yang ini. Oke, kelompok yang lain jawabannya sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Coba semua perhatikan di sini. Untuk masalah 1 sampai dengan masalah 6 yang diselesaikan tadi, Ibu ingin memberikan penguatan khusus untuk masalah yang pertama. Misalkan tadi didapat matriks A itu ada matriks yang berorder berapa ini kalau matriks A? 2 matriks B order berapa? 2 Tadi kalian menemukan apakah matriks A bisa dijumlahkan dengan matriks B? Bisa. Bisa. Mana yang dijumlahkan? Negatif 2 berarti kedua buah matriks ini bisa dijumlahkan, alasannya apa? Jika jumlah ordonya sama. Betul sekali. Kemudian untuk matriks A dengan matriks B ini bisa kita kurangkan tidak? Dari masalah yang kalian selesaikan tadi? Bisa. Dengan syarat apa? Ya, jika ordonya sama. Kalau matriks A dengan matriks C bisa dijumlah tidak? Tidak. Kenapa? Ordonya berbeda. Jika matriks C ini komponennya ada 4, 3, 2. Ini ordo berapa yang ini? 3 kali 1. Dengan sendirinya matriks A dengan matriks C tidak bisa dijumlahkan. Kemudian yang kedua tadi, betul sekali yang disampaikan oleh kelompoknya Olga, bahwa dalam penjumlahan matriks maupun pengurangan matriks berlaku sifat komutatif, di mana jika matriks A kita jumlahkan dengan matriks B, itu hasilnya sama dengan matriks B ditambahkan dengan matriks A. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, baik itu tentang kesamaan matriks maupun tentang operasi matriks. Oke, langsung angkat tangan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Intan, bagaimana? Dua buah matriks bisa dijumlahkan jika ordonya sama. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Semua sama? Dua buah matriks bisa dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Kalau ordo yang berbeda bisa dijumlahkan? Tidak. Untuk
punya tutup buku ya.
matriks. Jadi pastikan kalian datang di minggu depan ya, di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Elsa. Jadi baik teman-teman dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita mau kita berdoa. Segala puji dan syukur karena Tuhan, kami mengucap syukur Terima kasih.